seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk temu pendidik live ini diselenggarakan setiap hari Rabu malam. Nah, coba ini jangan sampai lupa setiap hari Rabu malam dilingkari supaya kita bisa bersama-sama belajar begitu, nggih. Nah, pada pukul 19.15 sampai dengan pukul 20 lebih 45 menit melalui Zoom komunitas guru belajar Nusantara. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, masih ada informasi yang ingin saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu, silakan yang masih belum follow IG KGBN bisa langsung follow mumpung mumpung ini apa Mas masih ini ya tidak lupa kalau lewat gitu kadang-kadang lupa begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah follow IG akan banyak informasi-informasi yang bisa disampaikan sehubungan dengan kegiatan belajar di TPL maupun kegiatan-kegiatan lainnya begitu. Nah, kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa TPL ini merupakan ruang berbagi praktik baik dari semua guru senusantara tentunya kepada semua guru senusantara juga. Jadi dari guru untuk guru begitu, Nyi. Jadi di ruang ini ruang untuk belajar dan berbagi dari guru pastinya untuk guru juga kembali ke guru begitu. Nah, info selanjutnya, Bapak Ibu, sekali lagi, senyampang kegiatan inti belum dimulai, Bapak Ibu bisa membagikan link untuk bisa masuk ke ruang Zoom ini, ke rekan, ke teman sejawat satu sekolah bisa, ke teman sejawat satu komunitas juga bisa, ataupun satu MGMP begitu nggih, agar kegiatan malam hari ini bisa lebih bermanfaat dan berdampak untuk semua guru yang ada di Nusantara. Seperti itu. Nah, selain itu, Bapak Ibu, siapa nih yang masih belum bergabung di KGBN atau belum menjadi anggota di KGBN? Ayo, siapa? Nah, kalau masih belum bergabung di keanggotaan KGBN, Bapak Ibu silakan membuka dan langsung mengisi tautan di kgbn.or.id. Nah, dengan bergabungnya Bapak Ibu di komunitas guru belajar Nusantara, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, ini sudah saya rasakan sendiri dan satu hal yang penting kita akan mengerti apa sih dan mengapa sih harus menjadi guru merdeka belajar itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang baik ini mumpung apa momennya berhubungan dengan kegiatan KGBN. Kalau ditinggal sejenak nanti khawatir lupa. Jadi sambil menunggu Ibu narasumber kita bisa klik-klik di kgbn.or.id seperti itu. Nah, diharapkan Bapak Ibu nanti pada saat diskusi berlangsung, monggo aktif semua ya. Jadi nanti bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada narasumber kita ya, karena sayang kalau kita lewatkan karena narasumber kita itu super super kece begitu ya, super super kece dan eh, harus kita kuras tuntas ini informasi-informasi dan ilmu-ilmu dari narasumber kita begitu. Namun Bapak Ibu sabar dulu ya. Saya ingin mengenalkan dulu sosok beliau gitu ya. Tapi bisa kita undang dulu ya Bapak Ibu. Bu Dita, selamat malam. Nah,
Halo Ibu, Alhamdulillah. selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dita, sebelum menyampaikan paparannya, saya ingin mengenalkan dulu kepada Bapak Guru hebat di sini, begitu ya. Jadi Bu Dita Cahya Kristina, ya, beliau dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, alumni dari Universitas Padjadjaran Bandung. Keren Ya, Bu, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kalau saya melihat dari CV beliau, beliau ini Budita ini suka dengan tantangan, begitu ya Budita. Suka dengan tantangan, selalu mencari peluang, mengedepankan sosial dan intelektual. Keren banget ini. Nah, maka Bapak Ibu ini wajib ya, wajib kita kuras ilmu dari Budita ini. Nah, selain itu, beliau juga ahli dalam membangun instrumen untuk penilaian, kemudian merancang program, pengembangan kurikulum, fasilitator juga, kemudian menguasai keterampilan wawancara dan observasi, serta banyak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf, Bu Dita, luar biasa saya melihat di CV, waduh, ini luar biasa, Bu Dita, ini keren banget Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau juga punya banyak pengalaman sebagai penulis jurnal psikologi, kemudian asesor juga, asesor training fasilitator, pengajar jelajah Nusa, kemudian training spesial full time to Baba Cerdas, lalu trainer juga di Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, begitu ya, pengajar muda di Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, dan juga sebagai dosen di Universitas Bina Nusantara. Begitu ya, Bu Dita. Mas Allah, luar biasa. Ini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena banyak sekali pengalaman dan keahlian beliau di dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, sebaiknya langsung saja kita berikan waktu kepada Budita untuk memaparkan sesuai dengan tema pada malam hari ini. Begitu Budita. Monggo silakan. ya, terima kasih Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sama Bu Alfi. Saya Dita Cahya Kristina. Bapak Ibu bisa memanggil saya Dita. Saat ini saya sebagai Head of Data and Assessment di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dari KGBN yang sudah mengajak saya untuk sama-sama belajar dengan Bapak Ibu mengenai data PISA gitu ya. Uh, Oke, untuk saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi memang uh, yang saya, oke, ya, oke. Ya, eh, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu mengenai memahami dan mendalami skor PISA gitu ya. Dari capaian PISA 2022. Sebenarnya beberapa bulan lalu juga saya membawakan materi ini gitu ya, tetapi kita refleksinya dari capaian 2018. Nah, sekarang kan udah keluar nih Bapak Ibu ya di awal bulan ini hasil PISA 2022. Secara ranking posisi kita sudah naik gitu ya Bapak Ibu ya. Ada peningkatannya 5 gitu ya, 5 eh, peringkat bukan peringkat 5 tapi naik 5 posisi dari sebelumnya di 2018. Tapi maknanya apa sih? Dampaknya apa kepada pembelajaran khususnya di kelas-kelas Bapak Ibu gitu ya. Nah, eh saya nggak tahu apakah ini waktunya cukup, tapi mari kita coba Bapak Ibu. Eh, Jika Bapak Ibu berkenan, ini ada eh, QR atau Bapak Ibu bisa ngeklik eh, di sini bit.ly, eh, bit.ly/3v5wotv
PF gitu ya, untuk kita sama-sama quiz dulu gitu ya. Mungkin sekitar 3 menit sudah. Oke, sorry. Sudah bisakah Bapak Ibu? Oke, coba saya kopikan. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa ke sini join my quiz, masukkan kodenya 256322. Iya, betul, quizzes. Oke, sudah ada dua yang sudah join, Bu Renita dan juga Bu Anissa. Oke. Tambahan lagi Bu, Pak Edi, Bu Titi, ayo Bapak Ibu, wah, ada Pak Rudi. Kita tunggu sampai 10 orang ya. Hmm, Semakin telat nih joinnya karena poin tambahannya semakin sedikit katanya. Oke, satu orang lagi. Ya Bapak Ibu silakan yang belum bergabung di kuisis. Oke, kita mulai saja ya Bu Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini, apakah seluruh negara di dunia menjadi peserta asesmen PISA? Ada 4 orang. Oke.
Nah, pertanyaan kedua, kalau suara saya ada, saya tadi kehilangan. Jelas, Bu? Oh, ya, 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 oke. Ya. Eh, sudah semua ya, Bapak Ibu ya? Nah, ini pertanyaan ketiga, eh, yang dinilai apa saja, gitu ya. Pertanyaan kedua, kemudian pertanyaan ketiga, selain membaca, bisa mengukur aspek ketimpangan hasil belajar dari sisi gender dan status sosial. Apakah iya atau tidak? Kemudian pertanyaan keempat, pengukuran PISA mempertimbangkan usia dalam proses pengukurannya. Berapakah usia anak yang menjadi responden asesmen PISA? Dan pertanyaan terakhir, nah ini pertanyaannya lumayan panjang. Mana pernyataan berikut yang benar berdasarkan asesmen PISA Indonesia 2022? Capaian nilai anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada aspek membaca. Siswa dari keluarga sejahtera memiliki nilai yang lebih tinggi pada aspek membaca. Rata-rata skor PISA anak Indonesia pada literasi, numerasi, dan sains meningkat karena posisi ranking naik. Dan yang keempat terkait disparitas. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ya, posisi tertinggi ada Bapak EMS, Eh, kemudian Bu Hardiati Utami posisi kedua, dan Bapak atau Ibu Hoib posisi ketiga. Nanti kita akan bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mari kita lanjut. Oke, nah sebelum kita mendalami lebih lanjut gitu mengenai hasil asesmen PISA 2022, kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu PISA. Jadi PISA ini memang mengukur hasil belajar dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi bukan terkait apa yang dipelajari secara langsung gitu ya di sekolah, tetapi bagaimana anak menggunakan pengetahuannya yang kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kali dilakukan ini sejak 2020 gitu ya. Nah, jadi memang sejak awal Indonesia sudah ikut di asesmen PISA. Kemudian tadi jadi memang bukan bukan mengukur penguasaan anak akan konten kurikulum, tetapi bagaimana anak menggunakannya, pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan berpikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga hal yang diukur di sini. Yang pertama literasi membaca, numerasi matematika, dan juga sains. Yang diukur pada A itu adalah anak usia 15 tahun gitu. Nah, untuk tahun 2022 sendiri yang ikut asesmen PISA ini bertambah dua negara. Di 18 itu 79, kalau di 2022 itu sudah ada 81 negara. Jadi tidak semua negara di dunia ini mengikuti asesmen PISA. Nah, eh,
Yang ikut ini sebenarnya untuk seluruh negara, 81 negara, ini hanya 690.000 anak saja usia 15 tahun yang mewakili atau merepresentasikan 29 juta anak. Nah, Indonesia sendiri diwakili oleh 13.439 anak. Nah, mereka mengikuti asesmen PISA kurang lebih selama 3,5 jam. Jadi 3 jam itu untuk si asesmennya, 30 menit itu untuk mengisi surveinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus 15 tahun gitu ya? Kenapa harus menunggu 15 tahun sementara anak sudah mulai sekolah dari usia 6 tahun gitu ya untuk pendidikan wajibnya ya, pendidikan dasarnya. Karena secara teori usia 15 tahun itu merupakan usia kritis dalam hidup anak gitu ya. Usia ini tuh menunjukkan banyak hal. Jika anak menguasai kompetensi dasar, punya literasi yang baik di usia 15 tahun, maka dia diprediksi bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Nah, di setiap negara itu tuh sampelnya beragam, mulai dari 40 sampai 90% dari populasi. Kalau di Indonesia sendiri itu 85%. Jadi yang 13.000 anak tadi itu tuh mewakili 85% seluruh anak Indonesia usia 15 tahun gitu. Jadi kalau usia anak Indonesia 15 tahun itu seluruhnya ada 1.000 gitu ya. Nah, yang ikut sampel itu tuh dia mewakili 850 anak gitu. Nah, jadi memang usianya juga nggak genap gitu ya 15 tahun, tapi range-nya itu sekitar 15 tahun 3 bulan sampai 16 tahun 2 bulan. Nah, sebagian besar anak ini bersekolah di sekolah formal, baik itu SMP, MTS atau SMA dan Aliyah. Nah, sebagian besar sekitar 51% ya di 2022 ini tuh dia berada di kelas 10 aliyah atau SMA gitu ya. Namun capaiannya tuh gak jauh berbeda ternyata Bapak Ibu dari kelas 9 dan juga kelas 10 gitu. Kenapa ya gitu. Dan ini tuh sama dari hasil 2018 dan juga 2022. Kemudian usia 15 tahun ini juga dipilih karena hampir di setiap negara ini tuh usia akhir wajib belajar gitu. Jadi memang ketika wajib belajar itu 7 tahun, berarti kan usia 15 tahun itu tuh dia ada di akhir SMP gitu ya, kelas 9 SMP. Dan SMP itu kan sampai SMP masih wajib belajar kita masih 9 tahun. Dan sebagian besar negara juga sama, masih 9 tahun gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, jadi poin pentingnya itu kenapa 15 tahun, karena menunjukkan, kayak memprediksi nanti ketika dewasa anak ini tuh bagaimana gitu. Nah, dipisah sendiri gitu ya, capaiannya itu tuh ada 6 level gitu ya, mulai dari level 1, jadi level 1 juga dibagi ada level 1 A, B, C gitu ya, kemudian level 2, level 3, 4, dan 5, dan 6. Minimum yang diharapkan usia 15 tahun itu menguasai level berapa Bapak Ibu? Hanya level 2 saja gitu. Jadi cukup level 2 untuk bisa menjadi modal hidup anak sepanjang usianya gitu. Jadi level 3 dan level 4 ini tuh level yang di atas minimum. Dan level 5 dan level 6 ini tuh level yang memiliki kompetensi atau kapabilitas yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi ini tuh levelnya level seperti soal-soal olimpiade gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti Mohon maaf apa? Bu Dita. Halo? Ya? Halo, mohon maaf Ya, Bu Bu. Dita. Suaranya semakin lama semakin menjauh Bu. Mungkin barangkali ini Oke. mic-nya. Iya, Oke, oke. mohon maaf. Ya, sekarang Monggo sudah bisa jelas, Bu? dilanjutkan. Ah, ah. Nah, jelas. Oke, J, oke. matur nuwun. Ya, oke. Nah, ini kita akan sebenarnya yang dites itu, yang diukur tuh seperti apa gitu ya. Nah, untuk si literasi membaca sendiri, level 2 tuh sebenarnya yang diharapkan anak mampu memahami, menggunakan, dan merefleksikan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Jadi di level 2 dia bisa mengidentifikasi gagasan utama dalam teks dengan panjang sedang. Jadi panjangnya seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Kemudian dia juga bisa menemukan informasi yang eksplisit. Jadi informasinya ada di sini, bukan informasi yang implisit, yang tersirat gitu ya. Kemudian dia juga diharapkan mampu merefleksikan tujuan dan
bentuk teks ketika diarahkan secara eksplisit untuk melakukannya. Nah, misalnya di contoh yang contoh soal PISA ini gitu ya. Jadi contoh PISA ini tuh seperti ada forum gitu ya, di mana ada yang namanya akun Irma underscore 88, dia bertanya kepada forum tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, halo semuanya, apakah beresiko jika memberikan aspirin pada ayam? Ayam betina saya berumur 2 tahun dan sepertinya kakinya terluka. Saya tidak bisa membawa ke dokter hewan hingga Senin. Lagi pula dokter hewan itu tidak menjawab telepon saya. Ayam ini tampak sangat kesakitan. Saya ingin memberikan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih nyaman sampai saya dapat pergi ke dokter hewan. Terima kasih. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Pertanyaannya, apa yang ingin diketahui oleh Irma 88? Jadi jelas sekali kan di sini bahwa Irma itu tuh bertanya, aman tidak ya gitu ya. Apa yang bisa diberikan agar ayamnya tuh merasa nyaman sampai dia bisa ketemu dengan dokter hewan gitu. Nah, pertanyaannya tuh ada berapa anak gitu ya di 2022 yang bisa menjawab seperti pertanyaan seperti ini? Dan salah satu bagian tadi menilai itu artinya boleh gitu. Kemudian ada refleksi terakhir. Mungkin itu dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Asira. Nah, sepertinya ada yang bocor ya. Oke, nah ini sementara untuk yang numerasi gitu ya, level 2-nya tuh seperti ini. Jadi ada suatu segitiga gitu ya. Segitiga ini tuh ini pattern ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Urut gitu ya. Yang ditanyakan tuh kalau misalnya Alex ini tuh dia menambahkan row kelima gitu ya. Jadi di bawah yang 4 ini. Nah, kira-kira persentase dari segitiga biru itu tuh ada berapa? Artinya kan anak mesti tahu pola gitu ya. Kalau misalnya dia bikin row kelima, kira-kira bentuknya seperti apa? Mana yang menjadi warna biru dan mana yang menjadi warna merah? Kemudian dicari berapa persen yang warna biru di row 5 ini. Nah, artinya kan pertama, kemampuan apa yang harus dimiliki? Satu, anak harus punya kemampuan tahu polanya, gitu ya. Yang kedua, anak harus bisa membagi pembagian kan. Kalau kita bisa bayangkan gitu ya, ada row kelima, ada baris kelima, segitiga kelima, ada berapa kira-kira Bapak Ibu segitiganya? Kita lihat polanya 1, 3, 5, 7. Artinya kemungkinan di row kelima itu ada 9 pola gitu ya. Kemudian kita lihat pola yang segitiga biru. Ada berapa? Ini 1, 2, 3. Artinya ada 4. Ketika di sini 3, di row kelima itu ada 5 segitiga biru. Dan total segitiga ada 9. Anak perlu mencari tahu persentasenya. Jadi kan 5 dibagi 9 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Sekitar 40-an gitu ya. Nah, tetapi kan di sini tidak mesti eksak, tidak mesti eh, clear gitu ya, tidak mesti pas gitu jawabannya. Anak perlu tahu sekitar kalau misalnya 44 sekian itu tuh dia dibulatkan kemana? Ke 40 atau ke 50 gitu ya. Nah, ada berapa Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini? Nanti kita lihat di 2022 dan kita bandingkan di 2018. Nah, kemudian ini terkait sains gitu ya. Di sains juga tidak membutuhkan jawaban yang pasti gitu. Karena pertanyaannya tuh seperti ini, Mbak. Jadi ada suatu kelereng. Kelereng itu tuh ada chipnya di dalamnya gitu ya. Beratnya itu kelereng dengan chip itu 2 gram. Kemudian kelereng itu tuh dimasukkan semalaman ke cuka, larutan cuka gitu ya. Nah, kemudian si chipnya itu tuh hilang, si chip dalam kelereng tersebut. Dan kelerengnya menjadi dry tuh menyusut gitu ya, mengkisut di keesokan harinya. Nah, kira-kira pertanyaannya kira-kira berapa masanya, beratnya si kelereng yang menyusut tadi gitu ya. Kalau kalau ada bagian yang hilang dan lereng yang menyusut, artinya apa Bapak Ibu? Artinya si beratnya kemungkinan besar berkurang. Maka jawabannya pun adalah apakah kurang dari 2 gram
tepat 2 gram di antara 2 sampai 2,4 gram atau lebih dari 22,4 gram. Di sini anak tidak perlu menguasai rumus, tetapi ini adalah logika sains gitu ya. Secara logis, ketika suatu benda menyusut dan ada bagian yang hilang, maka pasti masanya akan berkurang gitu ya. Nah, namun ada berapa anak Indonesia yang bisa menjawab ini di asesmen 2022? Nah, ini mungkin Bapak Ibu sempat melihat ya grafik ini ketika Mas Menteri mengumumkan hasil PISA 2022 gitu ya. Nah, memang capaian atau posisi anak Indonesia itu tuh meningkat, naik 5 posisi dibandingkan 2018. Jadi yang awalnya kita ada di peringkat ke-6 paling bawah, kita bergeser menjadi peringkat ke-11 dari bawah gitu. Jadi 5 posisi udah naik nih. Tapi apakah memang hasil capaian belajarnya juga meningkat gitu ya? Nah, ini ada beberapa alasan gitu ya, bukan alasan mungkin ya, tapi iya beberapa alasan kenapa ranking kita meningkat. Pertama, nurunan Indonesia ini tuh hanya 12 poin Bapak Ibu. Sementara rata-rata nasional, rata-rata internasional itu turunnya 18. Jadi anak-anak Indonesia cukup tangguh gitu ya. Karena hampir semua negara, sekitar 80% negara ini tuh mengalami penurunan secara skor. Jadi bukan cuma Indonesia aja, tetapi anak-anak Indonesia turunnya selama pandemi itu tidak sebanyak anak-anak dunia, anak-anak internasional lain gitu ya, 80 negara lain. Nah, kemudian hal yang menjadi faktor penguat kenapa anak-anak Indonesia turunnya tidak sesignifikan itu, karena ternyata ketika selama pandemi keterlibatan orang tua dalam pembelajaran ini meningkat 4% dibandingkan 2018. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bekerja keras membantu anak-anak selama pandemi dan peningkatan inisiatif guru untuk diskusi dengan orang tua dan juga anak juga meningkat sekitar 9%. Itulah kenapa kita cukup tangguh gitu ya, penurunannya tidak sebesar internasional lain dan bisa naik 5 peringkat gitu ya, di capaian hasil literasi membaca di 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bekerja dan juga terima kasih untuk orang tua yang telah bahu membahu gitu ya membantu anaknya selama pandemi. Nah, ini capaian sesungguhnya, skor sesungguhnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi jika dibandingkan dengan capaian rata-rata negara OECD, kita tuh memang jauh. Dan rata-rata anak kita, rata-rata capaiannya memang masih di bawah level minimum, level 2 tadi. Gitu. Nah, di sini yang ini Bapak Ibu yang garis orange ini adalah rata-rata capaian negara OECD. Memang sebagian besar negara OECD adalah negara maju gitu ya. Jadi memang sangat wajar ketika rata-ratanya bisa mencapai 500, skor 500 gitu ya. Dan jauh di atas level 2. Nah, level 2 ini sekitar 400. Sementara rata-rata skor kita di sini. Jadi di tahun 2018 kita skornya 371. Tapi di 2022 kita turun 359 skornya. Begitu juga di matematika, di numerasi dan juga di sains gitu ya. Memang untuk yang literasi ini adalah capaian terendah sejak pertama kali Indonesia mengikuti PISA. Tetapi tadi hal baiknya adalah penurunan kita tuh tidak sedrastis rata-rata negara lain gitu. Dan memang kita hanya di tahun 2008 saja yang hampir mendekati level minimum, level 2 untuk si literasi ini. Oke. Nah, jika dibandingkan dengan 2018 gitu ya, yang bisa mencapai level 2, minimal level 2 ini memang turun. Di membaca itu turun 5%,
Jadi di 2018 itu sekitar 30% anak yang bisa mencapai level 2 di matematika. Ini cukup drastis turunnya 10%. Jadi kalau dulu itu di 2018 28, sekarang hanya 18% saja anak yang bisa mencapai level 2 ke atas. Dan di sains ini turunnya 6% gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun kita naik peringkatnya 5 posisi gitu ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya di sini di hasilnya gitu ya, kita memang masih konsisten rendah gitu ya. Dan berdasarkan hasil asesmen PISA 2022 juga hampir tidak ada anak yang bisa mencapai level 5 dan level 6. Jadi yang top performance gitu ya. Gitu ya. Eh, dan memang sebenarnya yang diharapkan minimum memang level 2 gitu. Jadi memang level top performance ini memang di luar atau di atas ekspektasi gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi ketika kita membandingkan scores, membandingkan ranking gitu ya, kita juga perlu memperhatikan konteks si negara-negara tersebut gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan gitu ya, kenapa rata-rata OECD 500 gitu ya, skornya seperti ini, karena memang sebagian besar rata-rata negara OECD itu adalah negara maju. Sebenarnya kita ini bukan bagian dari negara OECD. Jadi kita memang Indonesia ini secara sukarela ikut serta dalam asesmen PISA gitu. Nah, jika jadi mayoritas negara OECD merupakan negara maju, tadi kita juga mesti melihat konteks ekonomi dan memang di dalam report PISA 2022 sendiri juga jelas gitu ya bahwa eh, alokasi anggaran untuk pendidikan ini tuh berkorelasi positif dengan capaian. Jadi semakin tinggi anggaran yang dialokasikan, maka semakin besar juga capaiannya, semakin tinggi juga capaiannya. Jadi kalau misalnya dibandingkan gitu ya, anggaran untuk sampai anak dari usia 6 sampai 15 tahun biaya pendidikannya gitu, dibandingkan dengan negara maju itu lebih dari negara maju itu tuh lebih dari 3 kali lipatnya gitu. Nah, ini juga saya coba bandingkan gitu ya berdasarkan capaian hasil PISA 2022 berdasarkan skornya yang sama-sama ini tuh di bawah level 2 gitu. Jadi kalau level 2 tadi kan 400 ya skornya minimum gitu. Nah, ini yang semuanya di bawah level 2 kita bandingkan GDP-nya per kapitanya di 2022 itu berapa? Dibandingkan Arab Saudi gitu ya. Walaupun misalnya secara skor memang lebih tinggi Arab Saudi, tetapi secara level ya sama aja sebenarnya Bapak Ibu gitu ya, di bawah level 2 gitu. Kita tuh GDP per kapitanya eh nggak sampai 5.000 US dollar. Sementara Saudi Arabia sudah mencapai 30.000 US dollar. Jadi hampir 6 kalinya, tetapi capaiannya tidak jauh beda dengan kita gitu ya. Begitupun dengan Argentina gitu yang ini hampir 3 kali lipatnya. Kemudian Thailand di atas kita sedikit gitu ya, berbedanya sekitar 2.000. Kemudian Maroko secara GDP-nya memang di bawah kita, tapi capaiannya tidak jauh beda. Tetapi mungkin di hasil 2022 ini yang membuat saya pribadi surprise itu adalah di capaian Vietnam. Kenapa? Karena capaian Vietnam ini rata-ratanya udah 462 dengan GDP-nya di bawah kita sedikit. Apa ya yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam, oleh guru-guru di Vietnam? Mungkin nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya apa yang dilakukan oleh Vietnam. Cuman memang Vietnam ini kenaikannya signifikan sekali gitu ya. Kalau dibandingkan Singapura sih memang Singapura selalu konsisten setiap asesmen PISA selalu tertinggi. Tetapi Vietnam ini memang peningkatannya dibandingkan dengan 2018 ini sangat tinggi sekali gitu. Nah, tadi kita juga mesti melihat kondisi ekonomi setiap negara. Kemudian kita juga negara yang memiliki konteks sosial budaya yang beragam. Jadi ternyata sebagian besar asesmen PISA gitu ya. Di Indonesia ini tuh sebagian besar bahasa utamanya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa lain. Sementara kalau negara lain mungkin ya antara bahasa pengantar di sekolah dengan bahasa Indonesia gitu sama. Nah, konteks ini juga perlu jadi perhatian gitu ya Bapak Ibu.
kemudian oke, selain yang tadi asesmen terkait literasi, numerasi, dan juga sains gitu ya, eh, bisa juga mengukur iklim belajar sama seperti as nasional gitu ya, as Mohon nasional. maaf, Bu Dita, suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Halo, sekarang jelas? Halo, Ya, Ibu, sekarang suara saya jelas? lumayan daripada yang tadi. Cuman masih ini agak menjauh begitu dari mic-nya. Barangkali Oke, bisa matiin, disesuaikan. Ya, matiin dulu ya, biar oke. stabil. Oke, sebentar. Oke. Nah, sama seperti asesmen nasional gitu ya, bisa juga tidak hanya mengukur literasi, literasi dan sains, tapi ada pengukuran survei strategi belajar. Gitu. Nah, hal-hal ini tuh tidak bersifat kausalitas atau sebab akibat gitu ya, tetapi ada hubungan. Bukan nah ini maka ini, tetapi ada kaitan, ada hubungan antara ini dengan ini. Gitu ya. Gitu. Nah, dibandingkan dengan hasil 2018, pasangan pertemanan dengan sekolah dan rasakan di sekolah. Halo, Bu Dita, suaranya putus-putus lagi, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Iya, halo, Bu Dita. Halo Bu, ya saya coba ganti Ya, dulu baik. Iya, ini sudah jelas, Bu. audio. Nah, oh ya, sorry, Ya, ganti dulu. mantap. Oke, saya tadi habis Ya, ganti dulu koneksi. Oke, Nggih, nah iya. siap-siap. Jadi sebenarnya rasa aman dan juga keterikatan anak Indonesia dibandingkan 2018 ini meningkat, Bapak Ibu. Gitu. Tapi eh, masih banyak sebenarnya anak-anak Indonesia ini yang menjadi korban bullying. Jadi sekitar 25% anak perempuan mengaku pernah mengalami perundungan. Tahun ini tuh meningkat Bapak Ibu dibandingkan dengan 2018, dan 30% anak Indonesia menyatakan pernah bullying laki-laki. Kalau kita lihat ya, ternyata yang paling rentan mengalami perundungan itu anak laki-laki. Jadi ini juga mungkin perlu sensitif buat kita gitu ya. Kita seringkali lebih memperhatikan anak perempuan, tapi ternyata anak laki-laki ini lebih rentan. Gitu. Nah, dibandingkan dengan negara rata-rata lain, negara lainnya gitu ya, ini jauh di atas eh, jauh di bawah kita Bapak Ibu. Jadi kalau anak laki-laki dan anak perempuan di negara lain itu hanya sekitar 20 dan 20% saja yang mengaku pernah dibully gitu ya sama lingkungan, sama orang-orang yang berada di sekolah, entah itu guru, entah itu sesama teman senior seperti itu ya. Nah, eh, di hasil PISA 2022 juga kita mendapatkan kabar baik Bapak Ibu. Jadi kabar baiknya itu sekitar 70% anak Indonesia ini merasa percaya diri dalam memotivasi dirinya gitu ya dalam mengerjakan tugas sekolah. Dan ini jauh di atas rata-rata OECD. OECD itu hanya 58%. Jadi anak-anak kita tuh jauh lebih mandiri dan merasa lebih mampu bisa mengelola, bisa mengerjakan pekerjaan sekolah gitu ya. Nah, kemudian
di PISA 2022 juga ada hasil mengenai bagaimana sih dukungan guru terhadap dirinya gitu ya. Jadi di situ di reportnya ada perbandingan. Jadi dukungan guru pada mapel matematika ternyata berkurang dibandingkan dengan tahun 2012. Jadi jika dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu ya, dukungan guru terkait matematika ini tuh memang berkurang 5%. Dan eh, dibandingkan dengan rata-rata OECD lain gitu ya, dukungan guru atau dukungan orang yang berada di sekolah gitu ya selama pandemi yang menanyakan bagaimana perasaan anak setiap hari ini tuh jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi ada 17% anak yang mengaku ditanya setiap hari oleh orang yang dari sekolah, entah itu kepala sekolah, temannya, atau gurunya, apa kabar gitu ya, bagaimana perasaannya. Ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata OECD. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru yang selama pandemi gitu ya menanyakan bagaimana kabar eh, anak-anaknya, bagaimana perasaan mereka selama belajar dari rumah. Oke, kemudian, nah ini juga yang perlu menjadi perhatian kita gitu ya. Jadi memang hasil PISA ini tuh eh, se- tidak sesuai untuk mengukur kebijakan kurikulum yang baru saja diterapkan. Karena memang hasil-hasil ini tuh merupakan refleksi dari perjalanan anak belajar selama 15 tahun hidupnya gitu ya. Kenapa saya bilang 15 tahun hidupnya? Karena kan mereka juga belajar selama mulai dari lahir ya sampai dia masuk sekolah, belajar di rumahnya, kemudian dilanjutkan belajarnya itu ditambah di sekolah gitu. Nah, eh jadi kan tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar sekitar 50% itu tuh kelas 10 gitu ya. Jadi kalau kita bikin analogi, ketika 2022 mereka itu kelas 10 SMA atau aliyah gitu ya. Nah, mereka itu sebagian besar masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, di 2022 hanya 24% saja satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Eh, ini untuk seluruh totalnya gitu ya. Saya belum sempat tadi mengecek berapa persen dari jenjang SMA dan juga aliyah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ketika di tahun 2013 gitu ya, mereka masuk SD, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 baru diterapkan gitu ya. Termasuk sampai mereka itu kelas SMP, kelas 9 SMP. Nah, ketika mereka PAUD di 2011 dan 2012, mereka masuk PAUD, ini tuh yang masuk PAUD itu sekitar 40 sampai 50%-nya anak usia 56 yang masuk PAUD. Jadi memang masih banyak sekali yang belum mengenyam pendidikan anak usia dini gitu ya sebelum sekolah. Nah, jadi memang hasil PISA 2022 ini tuh merupakan hasil belajar yang jauh sebelum 2022. Tapi kenapa bisa turunnya tidak sesignifikan sementara negara lain signifikan? Ya tadi karena memang dukungan ketika pandemi itu tuh tinggi sekali gitu. Jadi anak itu bisa mempertahankan gitu ya. Kemudian eh, perbaikan pembelajaran, jika Bapak Ibu melakukan perbaikan pembelajaran saat ini tahun ini, maka akan terlihat dampaknya sebenarnya sekitar 5 tahun yang akan datang. Nah, ini kita belajar dari Jepang gitu ya. Jadi Jepang ini dari hasil 2020 ke 2012 itu naik signifikan. Ada apa? Kenapa mereka naik signifikan gitu ya? Karena di tahun 2022 mereka mengubah kurikulumnya, menerapkan kebijakan namanya exhortation toward learning. Jadi mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid dan juga ada kebijakan khusus untuk guru SD gitu ya. Jadi memang ada perhatian khusus untuk guru SD melatih bagaimana caranya menguatkan kemampuan fondasi di SD gitu ya. Dan ini baru terlihat kenaikan signifikannya di 2012. 10 tahun yang akan datang gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan perubahan sekarang
ya mungkin akan terlihat juga progresnya gitu ya, tetapi progres paling signifikan akan terjadi mungkin paling cepat 5 tahun lagi seperti itu. Kemudian, nah, hasil PISA digunakan untuk strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan, bisa merefleksikan hasil ini tuh sebagai perbaikan di ruang-ruang kelas kita gitu ya. Ini saatnya kita fokus untuk peningkatan pembelajaran secara holistik. Jadi tidak bisa hanya dilakukan karena mungkin di assessnya di kelas 9 dan kelas 10, tidak bisa hanya dilakukan perubahannya di kelas 9 dan 10. Kita perlu mulai mungkin dari PAUD, dari kelas 1 SD gitu ya. Dan kita juga perlu melihat anak ini tuh secara utuh karena ternyata hasil capaiannya ada korelasinya Bapak Ibu gitu ya. Eh ada korelasi antara background anak, ada korelasi antara budaya gitu ya. Kita perlu sensitif melihat eh, bagaimana latar belakang anak gitu ya, bagaimana akses anak terhadap buku gitu ya. Kemudian kita juga perlu lebih mendorong gitu ya peran keluarga karena kita sudah membuktikan selama pandemi ketika peran keluarga, peran orang tua itu meningkat, anak itu di capaiannya turunnya tidak tidak signifikan gitu ya. Kemudian kita juga perlu kolaborasi gitu ya antara keluarga, sekolah dan juga komunitas gitu. Dan juga hasil PISA ini juga membuktikan bahwa eh, kita ini tuh tidak bisa membedakan antara kognitif dan sosio-emosional. Kita perlu mencapai dua-duanya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu berdebat mana yang lebih penting, akademik atau karakter gitu ya. Karena dua-duanya juga sama-sama diukur, sama-sama eh, dimasukkan gitu ya dalam mengukur sistem pendidikan Indonesia, gitu, pendidikan dunia. Kemudian kita juga perlu berorientasi pada perkembangan. Kita perlu secara reguler mengecek bagaimana perkembangan literasi dan numerasinya. Mungkin ketika Bapak Ibu sekarang mengajar SMP, coba cek apakah masih ada anak-anak kita yang capaiannya masih di SD gitu ya. Karena kan tadi yang matematika, yang pembagian, yang pola itu kan sebenarnya pembagiannya sendiri sudah dikerjakan, sudah dipelajari sejak SD bukan, sejak fase B bahkan gitu ya. Tapi banyak anak usia 15 tahun tidak bisa mengerjakan seperti itu. Tuh. Kemudian eh di sini kita juga tadi perlu melakukan pemantauan perkembangan literasi. Jadi di PSPK sendiri gitu ya, kita mengembangkan asesmen literasi dan numerasi dasar, yang namanya pemantik. Bapak Ibu bisa mencoba di sini atau menggoogling sendiri gitu ya, pemantik.or.id. Kemudian kurikulum kita juga saat ini yang kurikulum Merdeka sudah memfasilitasi agar pembelajaran itu sesuai dengan tahap perkembangannya gitu ya. Maka manfaatkanlah ketika Bapak Ibu membaca atau mempelajari CP, itu Bapak Ibu bisa mempelajari juga sebenarnya capaian untuk fase di bawahnya, fase sebelumnya itu seperti apa. Jadi ketika anak Bapak Ibu, murid Bapak Ibu tidak bisa di jenjang spesifik, misalnya jenjang kelas 7 gitu ya. Kita cek capaiannya sebenarnya ada di fase berapa gitu, ada di kelas berapa seperti itu. Dan kita juga perlu lebih sensitif gitu. Karena ketika kita melihat capaian anak laki-laki itu tuh jauh lebih rendah dibandingkan perempuan, kita perlu refleksi apakah cara mengajar kita ini tuh lebih menguntungkan anak perempuan. Apakah belajar itu selalu eh, lebih dekat kaitannya dengan perempuan gitu ya. Atau cara belajar, cara metode pengajaran kita tuh tidak sesuai dengan karakter anak laki-laki. Apakah bacaan yang kita berikan itu tuh lebih banyak bacaan yang memang cukup disukai oleh anak perempuan gitu ya. Kemudian kita juga sensitif terkait background anak karena background anak gitu ya sosioekonomiknya itu tuh berkaitan sama capaiannya. Jadi semakin sejahtera, maka semakin tinggi. Jadi anak-anak yang tidak sejahtera itu sama sekali anak-anak tidak sejahtera itu tuh menggantungkan sepenuhnya
pembelajaran di sekolah ke Bapak Ibu semua gitu. Eh, Oke, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Oh, sepertinya ya. Silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Oke, luar Sepertinya biasa. Masya tadi saya Allah. ke skip ya. Iya, enggak apa-apa, Bu Dita. Nah, Bu Dita, ini ada satu pertanyaan nih dari kolom chat dari Pak Buri. Dari hasil yang panjenengan share tadi atau yang dipaparkan tadi, apakah itu artinya PISA Indonesia baru bisa kita anggap jika Mendikbudnya 10 tahun? Begitu ya, Pak Buri? Itu Apakah? kalau kita Heeh, belajar dari Jepang ya, Mbak. Jepang tuh melakukan perubahan di kurikulumnya, di mm-mm, pembelajarannya itu tahun 2022 gitu ya. Dan terlihat perubahan signifikannya mm-mm, dari 2020 ke 2012, jadi sekitar 10 mm-mm, tahun. mm-mm. Tapi mungkin saja Bapak Ibu bisa Oke. lebih cepat Heeh. gitu ya. Kalau kita sama-sama gotong royong nih gitu ya. Sama-sama gotong Iya, royong iya. memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan Betul, anak betul, gitu. betul, betul sekali. Jadi harus ada kolaborasi begitu ya, Bu Dita, antara Betul. sekolah, guru, dan orang tua pastinya begitu. Iya, jadi sebenarnya tuh Oke. secara capaian ya Mm-mm, ini menentukan sosioekonomik anak gitu ya. Jadi memang mm-mm. semakin anak itu miskin gitu ya, capaiannya semakin rendah. Jadi memang Hmm, nah ini iya, kita iya. bandingkan gitu ya antara Mm-mm, mm-mm, ini Indonesia, ini rata-rata OECD, rata-rata OECD memang mm-mm, anak-anak yang kurang beruntungnya sedikit sekali gitu ya. Eh, tapi jika dibandingkan dengan Vietnam, sebenarnya jumlah anak-anak mm-mm, yang kurang beruntungnya relatif sama gitu ya. Tapi memang anak yang eh, paling miskin di Vietnam gitu ya, capaiannya itu bisa melebihi anak yang paling kaya di kita. Nah, itu yang saya sebenarnya oh, secara pribadi memang tertarik pengen mempelajari lebih betul, dalam gitu betul. ya. Apa sih yang dilakukan oleh Vietnam gitu sampai capaiannya itu cukup tinggi gitu. Tetapi eh, Mm-mm, kalau Bapak Ibu lihat iya. gap disparitasnya, kesenjangannya Mm-mm, antara anak paling miskin dan anak paling kaya di negara OECD ini tinggi sekali. Coba Bapak Ibu lihat kan, ini kan jaraknya jauh ya Bapak Ibu ya. Di Vietnam juga sebenarnya jauh kita kalau dibandingkan Indonesia. Tapi kalau di Indonesia gapnya tuh rendah gitu. Bisa jadi apakah memang kualitas pembelajaran ini merata atau memang anak-anak yang lebih sejahtera ini tuh kurang optimal gitu ya dalam memanfaatkan atau dukungannya dari orang tuanya gitu. Atau bisa jadi mm-mm, memang eh, dukungan dari guru untuk anak-anak yang kurang sejahtera ini cukup tinggi sehingga mm-mm, kesenjangannya tidak tidak selebar negara-negara lain. mm-mm. Betul, betul, betul. Iya. Masya Allah, informasi yang luar biasa ini, Bu Dita. Matur nuwun sangat ini, waduh luar biasa. Nah, Bu Dita, mohon maaf ini ada yang bertanya melalui resen, Pak Rudi. Boleh? Iya, Pak. Ya, Ya, silakan Silakan. Pak Rudi. ya sebetulnya nyambung sama pertanyaan Pak Zaid Buri tadi sih, Bu, yang Mm-mm. eh, terus kita bandingkan dengan Jepang yang berapa tahun tadi? 10 atau 12 tahun ya? 10, 10 tahun. Eh, 10 10 tahun. tahun. Maksud saya gini, ini kan kita melihatnya kan menilainya dari ketersinambungan kebijakan ya. Sementara Betul. ini kan ya tahun depan udah tahun politik nih. Kita eh, saya tidak ingin mengajak kita pesimis, tapi cuma kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk ada kesinambungan ini gitu. Itu aja Ya. sih, mungkin apakah mungkin ada contoh-contoh dari negara lain, apakah Jepang itu juga dia memang kuat di kebijakan yang berkesinambungan atau bagaimana. Itu aja sih, Bu. Makasih. Iya. Hmm. Ya, Silakan memang Bu Dita. negara yang lebih maju mungkin Mm-mm. kesinambungannya jauh lebih kuat gitu. Seperti yang Mm-mm. mungkin
Bapak Ibu sering yang menjadi rujukan Finland gitu ya. Memang Finland itu kuat sekali kesinambungannya. Tapi Bapak Ibu juga mungkin sudah pada tahu gitu ya, apapun kurikulumnya yang diterapkan nasional di ruang kelas yang memiliki kebijakan kurikulum adalah guru. Jadi jika guru memang eh, konsisten menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan kebutuhan anak, dan semua itu dilakukan secara kolektif gitu ya. Semua guru atau sebagian besar guru memenuhi hak anak dalam mempelajari sesuatu sesuai dengan capaiannya saat itu. Menurut saya sih apapun kondisi politiknya gitu ya, insya Allah kita akan bisa memperbaiki hasil belajar anak. Jadi eh, ya memang secara nasional gitu ya, kurikulum itu ABC misalnya ya. Kurikulum itu sekarang K13 gitu ya. Tapi yang memegang kebijakan kurikulum di ruang kelas ketika pintu kelas itu tertutup, yang punya kebijakan siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu guru kan? Jadi saya juga banyak menemukan bahwa sekarang yang diterapkan di Dapodik itu K13, tapi yang menjadi rujukan atau cara mengajar bahkan masih KTSP atau CBSA misalnya. Tuh. Jadi memang perlu komitmen yang kuat. Poinnya Jepang di sini kan sebenarnya di sini yang mendorong pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Jadi ketika muridnya memang capaiannya kelas 3, walaupun dia sudah kelas 5, maka berikan sesuai haknya, kebutuhannya masih kelas 3 gitu. Dan eh, memang mungkin saat itu Bapak Ibu mundur, tetapi itu tidak sia-sia. Karena semakin anak ditinggalkan gitu ya, mereka akan terus terseret gitu. Itu mungkin Bapak, mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan jawabannya, tapi ya itu, apapun kurikulumnya sebenarnya yang punya kebijakan di ruang kelas adalah Guru. kita sebagai Bapak Ibu guru ya. Oke, bagaimana Pak Rudi? Ya, ya alhamdulillah. Oke, Ya sih, karena terima kasih. saya ngelihatnya gini Nah, sih, maksudnya kita sebagai guru itu kan perlu punya visi gitu ya. Karena kalau ya seperti yang sudah ganti kurung dan sebagainya, ke depan kita tidak bisa baca seperti apa. Yang terpenting kan itunya itu kan. Terima kasih pencerahannya Bu Dita. Jadi pemimpin pembelajaran nanti kan guru di kelas, itu poin-poin penting yang saya tangkap dari pernyataan Bu betul. Dita. Terima kasih. Ya, terima Betul Ya, kasih Pak sekali. Rudi. Ya, Betul sekali. Jadi apapun kurikulumnya, guru adalah yang berperan begitu ya, Bu Dita. Oke, yang punya masih ada. kebijakan. Iya, Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Tuti untuk Bu Dita. Strategi apa ya Bu Dita yang bisa dilakukan satuan pendidikan jika tingkat ekonomi warga sekolahnya masih rendah untuk meningkatkan level capaian hasil tesnya? Silakan Ibu Dita bisa memberikan pencerahan. Iya, eh, Heeh. iya. Jadi tadi mungkin ya strategi pertama itu memang kita perlu lebih mengenal anak-anak kita gitu ya. Ketika kita tahu anak-anaknya berasal dari keluarga yang kurang sejahtera gitu ya, tingkat pendidikan orang tuanya juga rendah gitu ya. Jadi memang eh, mereka bergantung hampir sepenuhnya terkait pembelajaran tuh ke kita sebagai guru, ke sekolah gitu ya. Nah, memang nah peran disitulah gitu yang perlu diisi sama Bapak Ibu guru gitu. Nah, kadang tuh saya berpikir gitu ya, ketika memberikan PR dan meminta anak untuk bertanya ke orang tuanya, itu sebenarnya tuh
punya peluang untuk meningkatkan kesenjangan, Bapak Ibu. Hmm. Karena tidak semua anak punya tempat bertanya. Jadi ya itu bisa jadi kayak anak yang lebih punya resource gitu ya, punya kita sebutnya sosial kapital gitu ya, orang tua yang bisa ditanya atau kakak yang bisa ditanya gitu ya. Nah, itu tuh akan lebih kuat gitu. Tetapi ketika anak yang tidak punya, dia harus bertanya ke siapa. Bisa jadi itu tuh menurunkan semangatnya gitu ya, tidak ada. Kemudian ketika balik lagi ke sekolah, PR-nya tidak sesuai dengan harapan guru, kemudian penilaian kita langsung menjudge, oh ini kamu kenapa tidak mengerjakan, malas atau sebagainya gitu ya, atau misalnya kok nilainya seperti ini, mereka menurunkan apa yang respon kita tuh menurunkan motivasinya, jadi down gitu kan, karena kan nggak semua semua anak tuh eh, punya kapasitas atau kapasitas untuk tahan banting gitu ya, dan juga Tangguhan. ya betul, ketangguhan, dan juga nggak semua anak itu tuh punya bakat yang luar biasa gitu. Itu sebab mungkin ya kenapa kita selalu merasa apa ya, tersentuh, merasa bangga sekali gitu ya, ketika ada seorang anak tukang beca misalnya dia bisa lulus sarjana gitu ya. Itu artinya kenapa? Karena si jarang Bapak Ibu anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tuh bisa berhasil gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin kurangi eh, hal-hal yang meminta orang tua itu tuh eh, membantu, bisa dilibatkan tapi mungkin tidak di dalam pembelajaran atau seperti PR seperti itu, tapi pelibatannya hal yang lain. Itu yang pertama yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, memang ketika Bapak Ibu tahu bahwa anak-anak tidak punya resource yang banyak gitu ya, mungkin kita perlu lebih kreatif untuk memberikan resource-nya, mengisi apa yang kurang gitu. Ketika misalnya eh, dia tidak ada tempat yang bisa ditanya gitu ya, ya sebaiknya kita identifikasi orang tua mana yang bisa ditanya. Maka tugasnya itu tuh bukan lagi individu, tetapi ada orang tua yang berdaya yang diberdayakan. Mungkin bisa juga seperti itu. Gitu. Jadi orang tua yang berdaya itu tidak hanya memikirkan anaknya saja, tetapi mungkin dia bisa membantu anaknya dan juga anak-anak yang lain. Itu yang mungkin bisa dilakukan gitu. Eh, dan yang paling fundamental gitu ya, sama saja sebenarnya gitu ya, cek kemampuannya gitu ya. Ketika anak memang kemampuannya masih di bawah dengan jenjang yang seharusnya, nggak apa-apa Bapak Ibu, mundur dulu, dan itu tidak akan merugikan siapapun, anak itu akan lebih terbantu gitu, seperti itu. Oke, karena memang tadi Bu Dita sudah menyebutkan bahwa ada korelasi begitu ya Bu Dita, antara Betul. perkembangan latar belakang anak itu juga penting, peran keluarga begitu kan. Mm-mm. Iya, bagaimana Bu penanya tadi, Bu siapa tadi, Bu Tuti, Iya. bagaimana bisa mewakili untuk jawabannya? Nah ya cukup ya. Oke, kemudian masih ada lagi nih pertanyaan di kolom chat dari mana tadi? Ini ya dari Mm-mm. Bapak Dari Puri Praharso ya. Apakah itu artinya ya. visa Indonesia baru bisa kita anggap jika mendikbudnya 10 tahun? Oh Atau tadi sudah Bu. oh udah ya, Tadi ya ya. sudah ya. Ini dari Pak Adam. Pak Adam Bandung mungkin ya. Bu maaf bisa dijelaskan kembali faktor yang membuat skor sains di PISA kita saat ini ada penurunan begitu. Maknanya Iya. penurunan, iya
Pripun Bu, monggo bisa dijelaskan. Iya, sebenarnya penurunannya Mm-mm. memang karena pandemi Bapak Ibu. Jadi hampir Iya. semua negara ini menurun gitu ya. Semua negara Mm-mm. capaiannya menurun. Jadi cuma 20% saja. Jadi dari 81 negara gitu ya. 20%-nya berarti sekitar berapa tuh Bapak Ibu? 16 ya. Mm-mm. Ah, ah. 16 negara saja yang dia tidak mengalami penurunan. Selebihnya dia menurun. Menurun semua. Betul, ini karena pandemi gitu. Memang di Iya. semua anak tuh mengalami penurunan gitu. Nah, Mm-mm. kenapa kok bisa Indonesia kok turun tapi naik gitu ya? Turun secara skor Tapi tapi naik. naik secara ranking gitu ya. Ya karena Betul. tadi penurunan Perhatian. yang lain itu lebih besar. Mm-mm. Mm-mm. Dan Iya. ternyata ada peningkatan yang besar, 4% ini Mm-mm. besar, cukup besar itu ya, dari keterlibatan orang tua selama pandemi. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, Mm-mm. karena ketika pandemi kita mau nggak mau harus berkomunikasi, berwhatsappan gitu ya sama orang Iya, betul tuanya sama gitu orang ya. tua, betul Betul. sekali. Nah, itu Iya. orang tua yang terlibat naik 4%. Dan guru Mm. yang punya inisiatif untuk mengajak orang tua diskusi ini naiknya 9%. Mm. Itu yang membuat Mm. kenapa nih penurunan kita tuh nggak sebanyak penurunan negara lain gitu. Jadi Mm. memang secara rata-rata dunia, rata-rata OECD, rata-rata yang ikut PISA itu semuanya menurun Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Tadi ya harus harus dipertahankan atau dikembangkan secara maksimal begitu ya Bu Dita. Perhatian Betul. orang tua dan seterusnya tadi itu Mm-mm. supaya ke depannya ya semakin meningkat begitu. Iya. Oke. Dan mungkin yang paling kalau kita lihat gitu ya dari Mm-mm. soal-soal PISA gitu ya, Mm-mm. nah Bapak Ibu juga sebenarnya bisa googling seperti apa sih soal-soal PISA. Nah Iya, soal-soal PISA kan itu. sebenarnya bukan Mm-mm. menghafal Mm-mm. ya, tetapi Iya. ketika mempelajari satu konsep dikaitkan Mm-mm. sama kehidupan sehari-hari gitu. Mm-mm. Secara Gitu. Jadi kontekstual begitu. secara kontekstual. Misalnya gini Mm-mm. ya, apa namanya? Kalau yang soal literasi seperti ini gitu ya, kita juga bisa Mm-mm. belajar bagaimana pemahamannya ketika anak misalnya membaca di sosial media gitu ya. Sekarang tuh kan kalau Bapak Ibu melihat komentar-komentar di sosial media itu ya, itu kelihatan banyak sekali orang-orang Indonesia itu literasinya tidak cukup baik gitu kan. Beritanya Betul. apa, komennya apa gitu ya. Atau mereka Iya. cukup terhasut dengan judulnya, tapi Mm-mm. isinya tidak dibaca karena mungkin panjang Betul. gitu ya, ketahanan. Itu bisa dicoba tuh. Kemampuan membaca Mm-mm. bisa dicoba di situ diajarkan. Bagaimana sih Mm-mm. pemahamannya gitu kan. Kemudian kita juga bisa mengajak mereka untuk diskusi. Mm-mm. Sebenarnya maksud dari ini tuh apa? Kemungkinannya apa saja gitu ya. Efek Mm-mm. yang bakal kemungkinan keluar Mm. ketika ada postingan ini itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dilatih di Mm-mm. situ gitu ya. Nah, Jadi, panjang ya mm-mm. kalimatnya, teksnya itu disesuaikan dengan usia anak. Kemudian di sini juga ya, yang matematikanya. Ini kan sebenarnya matematikanya ya terkait pola gitu ya. Karena perlu bisa membayangkan polanya. Kemudian yang ditanyakan ini kan sebenarnya perbandingannya ya, persentasenya gitu. Itu. Jadi logikanya yang dikuatkan. Di sains juga bukan soal rumus gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Berapa Mm-mm. rumus volumenya gitu, bukan seperti itu. Tetapi kan logikanya. Kalau suatu benda itu menciut gitu ya, mengering, mengusut, kemudian ada suatu hal yang hilang dari benda tersebut, kemungkinannya apa? Masanya akan berkurang kan? Itu logika gitu. Jadi memang Mm-mm. Mm-mm. sangat-sangat perlu dikaitkan dengan kehidupannya yang ada di sekitarnya. Mm-mm. Ketika PR saya kita ingat ini. sekali, iya betul, sebenarnya saya ingat sekali ketika SMA gitu ya. Iya. SMA itu saya belajar mengenai energi. Energi itu kan tidak hilang, Mm-mm. tidak akan hilang, gitu, tapi berubah bentuk gitu. Terus apa namanya, guru guru fisika saya tuh pernah analoginya tuh seperti ini. Eh, Hantu itu tuh adalah energi katanya gitu ya. Energi. Nah, dia itu tuh ketakutan kita itu mengeluarkan energi yang diserap oleh hantu katanya gitu.
hantu itu tuh menyerap energi yang keluar dari kita itu tuh terserap. Jadi dia tidak hilang, tetapi berubah bentuk seperti itu. Jadi kayak hal-hal yang analogi-analogi seperti itu tuh yang membuat saya masih ingat gitu, masih banyak ingat gitu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Menarik sekali, Bu. Iya, eh, mohon maaf ini masih ada 1 menit lagi, tapi ini ada yang raise hand, bisa diberi kesempatan begitu ya, Bu Khoif, panitia. Nah, dari Bu Patricia, silakan Bu Patricia. Satu lagi ini yang terakhir mungkin ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan Bu Patricia bisa mengaktifkan videonya. Halo, Bu Patricia, masih ada di tempat? Oh, sepertinya Bu Patricia Selamat sudah malam, tidak. Bu. Oh, ya silakan. Saya Pak Usi. Iya. Oke, silakan Pak Usi. Selamat malam, saya Bu Patricia. Oh, Bu Patricia, silakan Bu Patricia. Mohon maaf. Oh, eh, sedikit sharing tentang saya tidak ikuti banyak tadi Mm-mm. Zoom, tapi di akhir saya ada dengar bisa pertanyaan saya ini bisa Bu Dita bisa jelaskan atau bantu saya ketika ada eh, kesulitan di sekolah saya pada saat melakukan assessment atau penilaian. Eh, Kemarin itu kami sudah lakukan sumatif. Bapak Ibu guru sudah lakukan sumatif, tapi beberapa guru itu punya hasil atau nilai dari lakukan sumatif TP dan berakhir dengan sumatif akhir semester. Itu rata-ratanya siswanya banyak yang nilainya di bawah standar tuh Bu. Bukan di bawah standar, nilainya tidak sampai KKTP. Nah, nilai anak itu. Jadi mereka mengistilahkannya dengan remedial, remedial dan pengayaan. Apakah itu masih pas atau masih miskonsepsi? Ataukah direvisi lagi soal-soalnya itu? Diturunkan lagi tingkat kesukarannya atau seperti apa Bu? Dita, bantu saya dulu Bu. Sama-sama kita. Oke, Terima kasih Bu. oke. Iya, oke. Terima kasih. Berarti ini terkait kurikulum merdeka ya, Bu ya? Ya. Nah, Iya. Nah, sebenarnya secara konsep tuh KKTP itu tidak sama dengan KKM, Bu, gitu ya. Benar Bu. KKTP itu Ya, kan kriteria kenuntasan tujuan pembelajaran, gitu ya. ya, TP. Itu tuh bukan bukan soal skor, bukan soal nilai, tetapi Ya, soal indikator indikator yang tercapai mana saja, gitu. ya, ya. Jadi memang perlu ketelitian dalam kita menurunkan indikator dari suatu TP. TP. Nah, eh, yang dilihat ini kan Ibu hanya penilaian sumatif, tetapi dalam pembelajaran itu ada asesmen namanya asesmen formatif. Iya, sudah lakukan Bu. Harusnya, Ya, betul, harusnya ketika asesmen formatif ini dilakukan dan dapat hasilnya, ternyata banyak anak yang eh, belum menguasai gitu ya terkait TP tersebut atau ya, misalnya di asesmen awalnya mereka belum siap untuk mempelajari TP tersebut. ya, Maka ya memang kompetensi sebelumnya prerequisite kompetensinya itu perlu dipenuhi dulu, mundur dulu. oh, iya, Jadi iya, memang eh, mengimplementasikan kurikulum merdeka itu perlu merdeka dulu, Bu. iya Bu. Perlu perlu merdeka dulu, lepaskan dulu urutan dari TP-TP yang seharusnya di Iya, jenjang tersebut,
Iya. nggak apa-apa untuk mundur dulu ke TP sebelumnya atau ke fase sebelumnya gitu. Iya. Nah, ini kesempatan ibu gitu ya. Kalau ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka, diberikan fleksibilitas kan. Fleksibilitas untuk untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, teaching at the right level tadi. Nah, ibu juga mungkin, ibu mohon maaf ngajar kelas berapa, Bu? Ini teman guru saya, guru PKN. Kalau saya sih sudah laksanakan itu. Saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi karena saya lakukan diagnostik pada awal pembelajaran. Jadi saya sudah temukan gaya belajar anak, minat bakat mereka. Jadi leluasa saya memerdekakan anak untuk itu. Sehingga tidak ada keluhan buat saya. Tetapi kemarin teman dalam rapat Dewan Guru kan dari PKN ada bermasalah, maka saya beri solusi salah satunya karena saya ikuti kegiatan di komunitas guru belajar Nusantara, sedikit saya tahu dari PMM, saya coba sharingkan. Mungkin kita turunkan tingkat kesulitan dari itu pembelajaran apa TP-nya ataukah kita buat ulang lagi soal dalam bentuk diferensiasi Ibu. Begitu. Terus mereka masih memahami KKM sama dengan KKTP, padahal itu beda. Kalau KKTP kan kita menggunakan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi memang kami di sini masih, tapi ajak mereka untuk ikut webinar atau Zoom, itu alasannya banyak-banyak Ibu. Jadi pusing. Saya dengan Pak Rudi itu ajak ulang-ulang, tapi orang NTT itu keras kepala. Jadi susah. Jadi nanti saya sendiri yang mengerti, mereka yang tidak mengerti. Buatnya keliru. Nah, repotnya nanti mutunya kena kita semua. Rapor pendidikan merah. Begitu, Bu. Jadi, ya, Bu, nanti saya berikan pemahaman pelan-pelan kepada teman-teman semua lagi dengan cara supaya tahu Bu, seperti apa, Bu. Iya, Terima kasih, Bu Alfi. Iya, terima kasih semangat Kak ya Bu Tia. Patricia. Rudi. Iya, Semoga dikuatkan. PR-nya. Iya, Oke. oke. Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu sudah tidak mengizinkan lagi untuk kita diskusi, walaupun masih banyak yang ingin digalih dari narasumber kita begitu. Tetapi jika Bapak Ibu banyak pertanyaan atau ingin melanjutkan diskusinya, mungkin bisa mengunjungi sosial medianya Bu Dita, begitu ya Bu Dita? Iya, Bu. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya tampilkan link refleksi. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi apa yang sudah dirasakan atau yang sudah didapat dari belajar malam hari ini di kok nggak bisa ya. Hmm. Atau mungkin dibantu oleh Bu Koif untuk mengirimkan atau memberikan linknya, Bu Koif. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dita atas informasinya yang luar biasa. Jadi semakin puyeng ini banyak PR yang harus dilakukan sebagai guru supaya ada peningkatan begitu untuk pendidikan di Indonesia begitu. Tapi puyeng bersama itu memang menyenangkan begitu. Oke. Nah, Bu Dita mohon memberikan closing statement-nya sembari Bapak Ibu memberikan refleksinya. Silakan, Bu Dita. Eh, iya, terima kasih Bapak Ibu sudah belajar sama-sama belajar dengan saya gitu ya mengenai PISA dan juga skor PISA. Eh, Semoga Bapak Ibu dikuatkan gitu ya untuk memenuhi hak anak dalam
belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan capaiannya. Tadi yang punya kebijakan paling besar di ruang kelas adalah Bapak Ibu. Lakukan sesuai dengan keberpihakan Bapak Ibu terhadap kebutuhan anak. Jika kebutuhan anak masih di level sekian, maka penuhi dulu di level tersebut. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan sia-sia apa yang Bapak Ibu lakukan, karena Bapak Ibu sudah memenuhi fondasinya. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan, kesabaran dalam melakukan transformasi pembelajaran di ruang kelas. Oke, terima kasih Bu Dita, luar biasa alarmnya untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi bersama-sama kita tadi itu ini ya puyeng bersama. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa hasil refleksi Bapak Ibu silakan bisa diunggah di sosial media Bapak Ibu sekalian, bisa diberikan tagar komunitas guru belajar Nusantara, Merdeka Belajar, atau mungkin di FB juga bisa di share di situ, bisa diberikan informasi ke komunitas guru belajar begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri belajar kita malam hari ini, sebaiknya untuk kenang-kenangan kita foto bersama begitu ya. Bisa Bapak Ibu membuka kameranya, mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Bu Koif bisa ya, teman-teman panitia? Silakan yuk. Siap. Oke, siap. Saya hitungi ya. Bentar Bu, apa ini sudah ada, siap semua ini? Ada 5 halaman Bu Elvi. Wih, luar biasa. Siap ya, halaman pertama. Senyum terus pokoknya. Siap. 1. Bentar. Halaman kedua. Halaman ketiga. Oh, ini tinggal wajah-wajah nih. Halaman ketiga. Halaman keempat, Bapak Ibu. Bentar. Halaman kelima. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Koif. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bu Dita atas ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini, sehingga kita semua mendapatkan pencerahan bagaimana apa yang terjadi di pendidikan Indonesia di pendidikan luar begitu ya. Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap semangat untuk belajar sampai di titik akhir ada 43 peserta. Nah, ini luar biasa. Jadi ini tetap Bu, semangat ada hari link presensi ya Bu. Link presensinya hari ini. link presensi bagaimana Bu Koif? Ini mengisi ini aja ya, mengisi hasil refleksi. Ya. Oh iya. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi refleksi hasil dari pembelajaran kita hari ini, nanti bisa di-share di sosial media, kemudian nanti bisa diberikan tagar komunitas guru belajar atau Merdeka Belajar. Karena memang sebagai guru harus tetap belajar, begitu ya. Jadi kalau teman-teman atau memberikan semangat untuk murid-murid harus belajar, sekali lagi guru juga harus tetap belajar. Jangan lupa di hari Rabu di TPL Temu Pendidik Live. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf setulus-tulusnya barangkali ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita, Terima terima kasih kasih Bu Bu Dita. Semuanya semangat Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih Bapak Ibu. sekalian. teman-teman. Ditunggu 2 Rabu